Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Moderasi Beragama Angkatan Kedua tahun 2021 oleh Nina Nurmilah STHI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema moderasi beragama, yaitu tawasut. Tawasut berasal dari bahasa Arab, yaitu wasato, yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Sedangkan menurut istilah, wasato adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa wasat itu pertengahan atau berada di tengah-tengah. Salah satu contoh yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ada orang yang boros, ada juga orang yang kikir. Lalu sikap tawasut atau wasat adalah sikap yang berada di antara boros dan kikir, yaitu dermawan. Sehingga dermawan adalah sikap berada di antara boros dan kikir. Bersikap pertengahan dalam beragama atau al-wasat adalah tidak meremehkan atau taksir dan tidak berlebihan atau gulu, sehingga seorang muslim yang bersikap tawasut akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, tidak taksir atau meremehkan dan tidak juga gulu atau berlebihan. Tawasut utama darat termasuk ke dalam sikap yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan Rasulullah SAW. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan yang demikian ini kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Tawasut atau wasat ini kita kenal dengan sebutan modern. Lalu bagaimanakah mempraktekkan tawasut dalam kehidupan sehari-hari? Praktek tawasut dalam kehidupan sehari-hari diklasifikasikan ke dalam 4 lingkup beragama. Yang pertama, wasat dalam persoalan akidah. Misalnya saja sekarang ini kita dihadapkan pada hadirnya kelompok Islam yang intoleran yang dikenal dengan sebutan radikal atau ekstrem, juga munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal. Kelompok radikal atau disebut juga paham radikalisme cenderung keras, suka mengkafirkan orang yang berbeda dengannya, memaksakan kehendak, bahkan yang lebih ekstrem lagi menggunakan kekerasan. Lain halnya dengan kelompok liberal atau disebut juga paham liberalisme, cenderung menggunakan akal dalam memahami agama, dan salah satu prinsip utamanya adalah memperjuangkan kebebasan manusia. Lalu di manakah posisi orang yang bersikap tawasut? Posisi seorang muslim yang bersikap tawasut adalah di tengah-tengah, tidak condong ke kiri atau liberalisme dan juga tidak condong ke kanan atau radikalisme, sehingga berada di tengah-tengah antara radikalisme dan liberalisme. Yang kedua adalah wasat dalam persoalan ibadah.
tawasud, senantiasa bersikap seimbang, ibadahnya rajin, juga kehidupan bermasyarakatnya pun tidak terabaikan. Yang ketiga adalah wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Contohnya adalah tidak membeda-bedakan golongan atau kelompok. Ya, dalam agama tidak dibeda-bedakan, dalam budaya adat suku pun tidak dibeda-bedakan. Sebagaimana Islam meratakan manusia yang bisa menahan dan mengarahkan emosinya agar tercipta budi pekerti yang luhur akhlakul karimah dan kehidupan sehari-hari. 4. Wasat dalam persoalan tasyri', yaitu selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri' dalam Islam, misalnya menentukan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan manfaat mudarat, suci najis, serta bersih kotor. Kita lihat bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan vaksin. Ada beberapa ulama yang mengatakan hal memakai vaksin karena untuk kemaslahatan umat. Beberapa ulama yang lainnya mengatakan bahwa pemakaiannya tersebut karena mengandung unsur najis sehingga haram. Namun, pada hakikatnya ajaran Islam adalah kasih sayang, maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. Terlebih di masa sekarang yang penuh dengan problematika intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berbenah diri, mari kita terapkan sikap tawasud ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.